Masih 2 orang. Oke, yang lain mana nih? Si Rio. Dihidupkan kameranya Rio. Oke, yang lain mana nih? Ya, Pak. Mahes. Hidupkan kameranya. Kita tunggu yang lain ya. Mahes, mana Mahes? Mana mukamu? Oke. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 7 orang masih. 8 orang. Dihidupkan kameranya ya. Hidupkan kameranya. Elian Taginting. Oke, hidup semua kameranya ya. Immanuel Sihaan, Wahes, Tria, silakan dihidupkan. Ini biar Bapak jelaskan. Oke, kita mulai aja langsung ya. Ini waktu kita nggak banyak. Nah, silakan dibuka halaman buku paketnya. Udah ada buku paket ya semua ya. Wolfries, kamu sudah ada buku paket, buka desain grafisnya? Sudah, Pak. Ya, silakan dibuka semua bukunya. Lihat yang kalian pelajari itu dari halaman 3 ya, sampai halaman berapa tadi? Halaman 13 ya? Sampai halaman berapa tadi? Halaman 15 ya. Nah, sekarang di sini lihat halaman 16. Halaman 16 dibuka bukunya, Nah, halaman 16 itu materinya 15, Pak. Ya, membuat garis. Membuat garis ya, dan bidang. Nah, di sini yang Bapak ajarkan itu bagaimana membuat garis dan bidang menggunakan CorelDRAW. Oke, sudah dibuka semua. Halaman 15. Nah, jadi halaman 16 itu membuat garis dan membuat bidang. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan CorelDRAW. Kalau belum pernah melihat CorelDRAW, ini CorelDRAW ya. Nah, inilah bentuk daripada CorelDRAW. Yang Bapak gunakan ini CorelDRAW menggunakan CorelDRAW 2020. Nah, garis di sini ada namanya, ini toolbox. Perhatikan. Kelihatan semua? Kelihatan? Immanuel Sihaan kelihatan? Ini. Ya? Kelihatan, Pak. Nah, oke. Nah, ini disebut dengan toolbox. Semua yang sebelah kiri ini, inilah yang disebut dengan toolbox. Nah, sekarang yang kita pelajari itu membuat garis dan bidang. Itu ada di halaman 16 dan halaman 17. Nah, di sini Bapak buat garis dan bidang digabungkan menjadi suatu objek.
Nah, garis di sini dari sini Bapak ambil ya. Nah, ini elips. Ini termasuk garis yang bulat. Nah, ini garis. Nah, yang Bapak buat sini sekarang membuat bidang yaitu Indosiar dengan menggunakan objeknya itu lingkaran. Nah, perhatikan ya. Oke, ini dari elips, kemudian digabungkan dengan kotak atau rectangle ya. Nah, kalau kalian perhatikan itu di logo Indosiar yang dulu ya, yang dulu itu menggunakan seperti ini dia. Nah, ini kita buat di tengah. Nah, kita potong. Nah, cara memotong itu ada di sini. Ini layout, bitmap ya di bentar ya. Buku apa, Pak? Hah? Nah, perhatikan apa? Apa? Buku apa, Pak? Buku desain grafis. Desain grafis ya. Nah. Udah dibuka? Buka halaman 16. Sudah dibuka? Oke. Nah, kita sekarang di situ judulnya adalah membuat garis dan objek. Nah, jadi yang kita pelajari sekarang membuat garis dan objek itu menjadi suatu objek. Contoh, dari lingkaran dan kotak kita akan membuat objek. Objek yang akan buat itu adalah logo. Logo apa? Contoh logo Indosiar. Nah, perhatikan. Nah, ini dari objek lingkaran. Sudah. Ini contoh ya. Bapak mau mengajarkan bagaimana beberapa objek menjadi suatu logo. Ini kotak. Nah, dia untuk tengah-tengah tekan P ya. Oke, kita gabungkan. Kita potong deh. Potong. Ini dia ya. Nanti kalau kalian ada nanti Corel Draw bisa diinstal ya. Ini di trim. Nah, ini dipotong. Nah, oke. Jadi ini masih terpisah ini. Masih gabung. Jadi kita pisahkan. Ctrl K. Ctrl K. Nah, ini. Ctrl K untuk memisahkan ya. Oke, ini kemudian warnanya kalau nggak salah warna ini dipotong lagi ya, dipotong lagi. Potong menggunakan rectangle. Oke, kemudian kita trim. Untuk memotong itu menggunakan trim ya. Trim. Oke. Ini kita langsung duplikatkan aja. Oke. Duplikat itu. Nah, kita duplikat, kontrol dengan duplikat itu artinya itu memperbanyak. Nah, ini wait ya. Memperbanyak. Duplikat dengan menggunakan CTRL tambah D. Oke, ini ya. Oke, ini tadi sudah diduplikat, ada 2 ya. Oke, kita putar. Cara mutarnya klik di tengah ini, klik, ini ada tanda putar, buat 90 derajat. Nggak bisa berarti
360, 180. Nah, ya, udah ya. Jadi untuk memutar itu ada di sini. Geser. Kita geser. Atur jaraknya ya. Oke. Untuk mengatur jaraknya, C, biar dia di tengah-tengah. Nanti kalau kurang ngerti bisa ditanya Bapak ya, caranya ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini teks, itu Indosiar. Dari sini dia. Ukuran teksnya, lihat di sini bisa, ini ada ya. Buat contoh 150. Adalah ukurannya, kurang besar buat 300. Nah, tinggal masukkan tulisannya. 300 Indosiar. Oke, kira-kira seperti ini ya. Ya. Oke, sampai sini kira-kira mengerti? Sampai sini kira-kira mengerti untuk membuat dari objek menjadi satu logo? Si Wolfries, coba, kamu mengerti nggak? Kurang ngerti, Pak. Ah, di mana yang kurang mengerti? Semua? Semua? Oke, ulang dari awal. Oke, diulang dari awal ya. Nah, materi kita hari ini adalah membuat garis. Nah, garis ini sebenarnya banyak ya. Garis ini ada ini, dari sini. Dari pen, poligon, itu membuat garis. Dari sini juga membuat garis. Nah, jadi kita langsung praktekkan dari garis dan objek membuat logo. Yang mau kita buat itu logonya adalah logo Indosiar. Pernah lihat logo Indosiar? Yang lama ya, ada logo Indosiar yang lama. Pernah lihat? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah ya? Kalau enggak Bapak tampilkan. Nah, bentar, ini udah Bapak ambil. Logo Indosiar ya, ini dia. Oke. Nah, oke, nah, nampak? Nampak logonya? Nampak tapi kecil ya. Ini dia. Nah, yang kita buat ini, kalau dilihat sebenarnya ini ada objeknya itu adalah rectangle atau kotak sama lingkaran dan teks. Nah, jadi kalau di bukumu itu adalah objek dan garis. Nah, jadi kita membuat objek ditambah lagi teks. Nah, ini ada lebih sedikit, ada teks yang mau kita pelajari. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan. Di dalam CorelDRAW ada namanya toolbox. Nah, di toolbox ini, disinilah yang bisa kita membuat garis. Nah, ini garis, bisa dari sini garis, ya. Ini, semua bisa garis ini. Dan garisnya juga ada ini. Nah, jadi yang di sini kita membuat dari objek. Nah, objeknya adalah lingkaran. Inilah yang membuat lingkaran warna bulat ini. Dan rectangle atau kotak.
Nah, kira-kira sampai sini paham? Elianta, kira-kira kamu paham? Nah, kalau berpikir berarti paham dan tidak paham. Nah, oke, mulai langsung. Nah, jadi yang pertama kita buat adalah lingkaran. Caranya, klik lingkaran ini, kemudian tekan kontrol. Fungsi kontrol di sini adalah supaya lingkaran itu bulat. Jadi kalau tidak kita tekan kontrol, nanti dia bisa seperti ini ya. Tapi kalau kita tekan kontrol, nanti dia bulat. Nah, kira-kira paham ya? Paham, Pak. Oke, kemudian, nah jadi di sini, ini bisa posisinya ini, si lingkaran ini berada di kanan. Jadi bagaimana caranya biar bisa di tengah-tengah? Kita tekan P. Apa tadi kita tekan? P. Agar supaya berada di tengah-tengah daripada objek. Objeknya ini apa nih? Kertas. Dia pas berada di tengah-tengah kertas. Nah, sekarang ini harus kita buat warna dan ini kita potong. Nah, caranya kita ambil rectangle yang tadi. Nah, kita potong. Udah, setelah kita potong, kita buat dia berada di tengah. Untuk membuat di tengah kita buat tekan P di keyboard. P di keyboard. Nah, sekarang untuk memotongnya ini kita gunakan yang namanya trim. Nah, trim. Ingat ya, trim. Kita blok, tapi harus kita blok terlebih dahulu. Trim itu berada di sini. Tekan trim, sudah. Kemudian tekan rectangle, tekan delete. Nah, dia sudah mulai mirip ya. Kemudian biar kita lebih gampang, tekan Ctrl K. Ctrl K untuk memisahkan objek. Nah, ini udah bisa pisah nih. Udah. Kemudian ini ada di sini dipotong kembali. Satu lagi dipotong. Kita potong. Nah, sesuaikan objeknya. Sesuaikan. Oke. Kita potong ya dengan menggunakan trim. Oke. Jadi objeknya ini kalau kita warnai, ini kita warnai. Ini kalau seandainya kita warnai, ini langsung warnanya warna sama dua-dua. Contoh ini, warnai, ya. Jadi di sini kan diminta merah sama hijau. Di sini merah sama hijau. Kalau kita buat merah, ya merah dua-dua. Jadi ini harus kita pisahkan objeknya ini, baru bisa kita warnai. Memisahkannya adalah Ctrl K. Kalau kira-kira kurang ingat, ditulis, ya. Pakai pulpennya ditulis. Nah, warna hijau. Jadi ini untuk memilih warnanya bisa juga dari sini kita ambil. Nah, warna hijau ya. Atau dari sini juga bisa. Nah, tapi anggaplah itu sudah selesai. Oke, merah hijau. Nah, sekarang ini ada dua. Kita blok duplikat. Duplikat itu tadi fungsinya untuk memperbanyak. Nah, jadi di sini putar, klik, baru putar 180 derajat, baru enter. Nah, sekarang tinggal kita pindahkan dia ke bawah. Oke, kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi dia udah sepertinya sesuai. Ini kita trim lagi ya. Biar agak besar bulatannya, hampir sama nih, biar bisa tulisan Indosiarnya muat. Nah, trim. Ini juga lagi kita trim. Dah. Nah, sekarang tulisan Indosiar kita tuliskan. Indosiar. Nah, tadi di sini ada membuat ukuran buat 300. Itu ukuran daripada teks. Ketikkan Indosiar. Nah, untuk memperbesar bisa aja tarik dari sini ya. Tarik. Nah, ini untuk memperbesar tulisannya. Oke. Sekarang sampai sini udah kira-kira udah bisa paham ya. Berikutnya,
Ini udah warna hijau. Nah, sekarang ini O-nya. O-nya ini bisa kita hapus. Kita lihat ini. O-nya itu ada 3. Nah, kita hapus saja O-nya. Kita ganti menjadi 3 O warna merah. Nah, ini kita buat dari sini pun bisa. Nah, ini ya. Ikan ini kecil. Ini terserah mau di copy atau mau dibuat langsung dari ini. Ini namanya kontur ya, kontur. Nah, buat 3. Nah, diperhatikan di sini ini buat ke dalam. Jadi ketika kita tekan ini dia ke dalam. Jadi buat 3. Nah, jaraknya ini ya, jarak daripada antar garis. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kalau kita perbesar, nah ini dia. Ada 3 dia ya. Nah, inilah kalau kita perbesar. Nah, inilah jaraknya. Oke, sampai sini kira-kira ngerti ya. Jadi ini ukuran daripada garisnya kecil. Bagaimana cara memperbesarnya? Nah, perhatikan di sini. Di sini kita perbesar garisnya dengan menggunakan ini ya. Cara besarnya ini ya. Nah, ini double klik nanti akan muncul seperti ini. Nah, inilah besar daripada garisnya. Perbesar ini bisa. Nah, kira-kira kurang besar tambahkan. Nah, ini contoh ya. Nah, oke kan. Nah, sekarang untuk membuat warna. Nah, di sini warnanya warna apa dia untuk O-nya? Adalah warna merah. Ikan tinggal tekan warna merah. Nah, jadi kalau kita tekan kiri, dia nanti warnanya akan seperti ini. Perhatikan ini. Inilah kalau kita tekan kiri. Jadi yang kita tekan itu adalah tekan klik kanan di keyboard. Nah, ya, klik kanan di keyboard. Nah, jadi agar semua dia ini kontrol K aja. Kontrol K, memisahkan objeknya tadi, baru klik kanan. Oke? Jadi semua dia udah warna merah. Berikut, warna ini kita ganti. Ini warna biru, ganti warna biru. Nah, sekarang tinggal hurufnya buat warna biru juga. Berikut lingkaran. Nah, ini kotak tapi di sini tumpul. Bagaimana caranya? Klik aja dulu ini. Nah, perhatikan di sini ada di sudut. Sudut ini kan tumpul. Nah, jadi buat berapa yang kita mau. Nah, ini ukurannya. Nah, jadi kita buat ini. Contoh 2. Nah, kurang tumpul buat 10 bisa. Nah, kira-kira udah bisa ya? Atau buat 15. Nah, lihat perbedaannya ya. Nah, atau buat 20 pun bisa. Nah, jadi sesuaikan dengan objek yang mau kita buat. Sekarang buat dia di tengah. Tengah tadi tekan P. Nah, jadi sekarang perbesar. Objeknya perbesar. Nah, oke, kira-kira sampai sini. Kira-kira paham? Yuk, tanya satu-satu ini. Nah, ini sesuaikanlah ukuran yang mau kita buat. Nah, ini sudah mulai. Nah, kita grupkan dulu. Nah, ini
Sekarang di sini coba perhatikan untuk objek warna merah, biru, dan hijau dia tidak menggunakan garis. Sementara kita menggunakan garis. Bagaimana caranya? Tinggal kan aja gini, blok kayak gini ya. Nah, ini kita di blok. Nah, kemudian di sini setelah kita blok, klik kanan ini. Nah, udah selesai. Nah, inilah caranya membuat objek dari bidang menjadi logo. Nah, yang kita pelajari adalah dari garis dan objek membuat suatu logo. Ya. Nah, yang kita gunakan adalah CorelDRAW. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya? Rivaldo? Ada yang mau tanya sebelum Bapak bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, biasanya itu memang mengerti 100%, dan yang kedua tidak mengerti sama sekali. Elianta, kira-kira kamu ngerti? Lumayan, Pak. Lumayan, bagus. Si Febrian, kira-kira kamu mengerti, Febrian? Hah? Nah, mengerti nggak mengerti, ya dipelajari kembali ya. Nanti ini akan Bapak buat ke grup GC langkah-langkahnya, dan juga di YouTube. Nanti perhatikan langkah-langkahnya. Kalau memang belum ada aplikasinya, silakan di-download, bisa. Kemudian kalau nggak ada laptopnya, diperhatikan lah ya, dipelajari. Kalau nggak ada laptopnya, nggak ada komputernya. Nah, dilatih. Ya. Jadi demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan juga yang Bapak lihat di sini yang hadir udah lumayan ya dari minggu lalu. Udah lumayan. Jadi biarlah tetap setiap kita pelajaran diikuti Zoom. Jadi nanti setiap Zoom nanti akan Bapak terangkan, praktekkan yang kalian pelajari. Ya. Karena desain grafis ini kita diajar bagaimana untuk bisa mempraktekkan, kemudian bisa untuk membuat objek-objek, mendesain objek-objek. Contoh nih, membuat indosiar, membuat logo. Contoh, kalau ada, perhatikan dulu logo yang ada di bajumu. Itu logo apa? Logo metodis. Bagaimana cara kita membuat itu? Nah, itu yang kita pelajari ya. Membuat spanduk, mendesain brosur. Nah, nanti itu akan kita pelajari. Jadi dari mana awalnya? Belajar dari sedikit demi sedikit demi sedikit, dan tetap belajar ya. Nah, oke, demikian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.